Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, mengenai makan bergizi gratis sudah beberapa kali dijelaskan bahwa ini tuh berproses ya teman-teman. Jadi nggak secara langsung menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia untuk siswa-siswa, tapi bertahap ya. Di awal dilaksanakannya program ini bahkan Bapak Prabowo dikabarkan menggunakan dana pribadi demi kelancaran berjalannya proses makan bergizi gratis teman-teman. Nah, untuk siswa yang belum kebagian diharapkan untuk sabar tentunya. Dan di sini ada suatu protes ya teman-teman dari siswa SMP yang belum kebagian makan bergizi gratis. Tapi caranya dinilai tidak beretika, tidak sopan ya, dan tidak pantas teman-teman. Sontak pernyataan anak SMP ini mendapat banyak respon ya dari influencer atau TikToker, bahkan nanti kita akan tonton Bapak Prabowo sendiri memberikan respon terhadap hal ini teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja melihat videonya seperti apa. Makanan gratisnya mana, wo? Lapar nih kita, wo. Aduh. Waduh. Wah, spray gratisnya juga, wo. Aduh, wo. Ayo, wo. Aduh, lapar banget, wo. Nggak ada ini, wo. Aduh. Nah, itu dia ya teman-teman, disebutkan yang disensornya, teman-teman pasti udah pada menangkap katanya kemana, arahnya kemana ya. Ini jadi memang nggak sopan sih teman-teman. Protes ya silahkan ya, cuman gunakanlah kata-kata dengan baik ya, apalagi ini seorang siswa SMP. Waduh. Ini bocil-bocil begini nih siapa sih yang ngajarin? Gak boleh Cil ngomong begitu ya. Udah bocil-bocil yang pada ngelunjak kayak gini mah jangan dikasih lah Pak Prabowo lah ya. Cuma di masa Pak Prabowo lah sekolah-sekolahan adanya program makan gratis, sebaiknya kita itu bersyukur ya. Ini kalaupun saya lihat banyak lewat di beranda, ada yang bilang makanannya nggak enak lah, apalah gitu ya. Apalagi yang belum kebagian ya mungkin belum sampai. Jadi sabar. Ini bocil-bocil nggak boleh ngomong begitu ya Cil ya. Siapa yang ngajarin begitu Cil? Iya, siapa yang ngajarin? Memang ini tidak pantas diucapkan ya teman-teman. Dan memang harus sabar. Ada yang lebih terang-terangan dari Fafa. Ya, seorang bocah SMP mengeluh tanpa filter. Wah, gue lapar nih. Wah, sampai melontarkan kata-kata serangan pribadi terhadap presiden. Adek, kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi ya nggak gitu juga caranya. Sini kata ajarin. Tapi sebelum itu gue mau tanya, bagaimana seorang bocil bisa sampai di titik ini dengan polosnya berani melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari seorang bocil. Dan apakah ini sepenuhnya salah anak itu, atau justru kita yang salah, sistem pendidikan atau masyarakat yang gagal memberi pendidikan bagaimana menyuarakan aspirasi dengan baik dan benar? Ini adalah bagian dari potret pendidikan kita, sebuah sistem yang seringkali berfokus pada pembelajaran eksakta teori dan bahasa hingga terkadang melupakan hal mendasar etika, bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan kritik, dan bagaimana menjadi manusia yang menghargai sesama. Perkataan yang dilontarkan anak ini juga menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait program makan bergizi gratis yang baru diluncurkan beberapa minggu. Presiden Prabowo bahkan dengan rendah hati meminta maaf kepada masyarakat dan para siswa yang belum menerima manfaat. Sebuah sikap yang bagi saya menunjukkan empati dan komitmen Presiden terhadap rakyatnya. Tapi apakah ini sampai pada anak itu? Saya rasa tidak, dan inilah masalahnya. Bisa jadi anak itu nggak sepenuhnya salah. Dia adalah produk dari lingkungan yang gagal menanamkan moral. Ini bukan masalah satu anak, satu program. Ini adalah peringatan darurat. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Jika kita gagal mendidik mereka, berarti kita gagal menjaga masa depan kita. Bagaimana kalian, setuju nggak? Kalau setuju, share video ini ya. Nanti kita ke kota. Ada siswa yang belum dapat makan gratis dari pemerintah dan berujung melontarkan kata-kata yang menurut gue sangat tidak etis teman-teman.
Ya oke lah, kita paham mereka ini masih siswa, terlebih mungkin memang mereka itu nggak mengetahui bahwa program makan gratis ini bergiliran bertahap. Tapi ya tolong juga buat adik-adik semua nih, mau itu kalian para pelajar SD, SMP atau bahkan SMA, jangan sampai jari-jari jempol kalian itu berujung permintaan maaf. Tolong juga buat para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih sosialisasikan kembali soal makan bergizi gratis ini, bahwa memang secara bertahap gitu loh. Mungkin gimana teman-teman share pendapat, drop komen ya. Ya memang benar harus dikasih edukasi ya teman-teman, sosialisasi dari pihak sekolah bahwa adanya makan bergizi gratis ini dilakukan secara bertahap, dikasih pengertian dan dinasehati, jangan sampai ketika mengeluarkan kata-kata ya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini jatuhnya ke body shaming ya, apalagi ini kan Bapak Prabowo adalah seorang Presiden Republik Indonesia ya. Siswa ini hina Pak Prabowo karena belum dapat jatah makan siang gratis. Sikap siswa tersebut menuai kecaman luas dari netizen yang menilai perilaku itu sangat mencerminkan kurangnya moral dan etika generasi muda saat ini. Banyak komentar pedas yang bermunculan di media sosial, entah di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Namun di sisi lain Pak Prabowo sudah meminta maaf kepada siswa dan orang tua bahkan guru dengan mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, ia menjelaskan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat menjangkau di seluruh Indonesia. Jadi intinya seperti begini, program ini sedang dalam proses pengembangan, jadi masih belum bisa dikatakan seluruhnya dapat. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik kita yang bekerja bersabar, tidak perlu kita mencela. Kita saja di Papua sini banyak yang belum dapat kok, tidak di seluruh Papua juga dapat seperti itu. Yang mirisnya, ngeri sekali anak-anak di luar sana kok rasanya lebih menghargai anak-anak kita yang ada di Papua, khususnya di wilayah timur yang ada di kita di sini, yang mana kelihatan mereka tidak mencela makanan dan bersyukur ketika mendapat makanan gratis seperti itu. Kalian banyak kok video-video yang ada di Papua ketika guru-guru mereka kasih makanan, mereka lebih berterima kasih dan bersyukur. Coba di luar sana belajar bersyukur seperti adik-adik kita yang ada di Papua. Tidak perlu kita harus mencela, tidak perlu kita harus ribut dan mengatakan makanan ini kurang enak. Coba bersyukur, tidak perlu diviralkan di media sosial, lapor saja ke gurunya, lapor ke panitia yang bertugas, seperti itu. Makanan gratisnya mana, wo? Lapar nih kita, wo. Aduh. Oh, gendut. Dengar kalian apa kata bocah itu? Kalau itu anak aku sampai rumahku kasihkan dia. Udahlah, setuju gak kalian program makan siang bergizi gratis ini diprioritaskan buat saudara-saudara kita yang ada di Papua, NTT ataupun pelosok-pelosok sana aja udah dulu. Karena dari kemarin aku perhatikan anak-anak yang tinggal di kota ini yang mendapat program makan siang gratis ini gak ada rasa bersyukurnya, gak ada etikanya. Entah bagaimana cara orang tua mereka mengajarkan anaknya ini, ya kalau yang jelas kalau itu adalah anak aku, ku kasihkan dia. Terus yang bikin gua gak habis pikir lagi, di aplikasi sebelah anak-anak yang gak beradab seperti ini, gak tahu cara bersyukur seperti ini, malah dibela, kan sakit. Sementara di sisi lain ada loh anak SD yang bawa makan siang gratisnya itu untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Nah di Papua sana mereka malah menangis karena mereka jarang-jarang makan ayam goreng. Kalau lihat video makan siang gratis, anak SMA seneng awal mukbang mereka, tapi anak SD, anak SMP kayaknya mama bapaknya ini anak abang hadis. Nah ini teman-teman ada pernyataan dari Bapak Prabowo diperuntukkan untuk siswa-siswa yang belum kebagian makanan bergizi gratis. Bahkan Bapak Prabowo meminta maaf ya kepada orang tua dan siswa terkait pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Kita lihat. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan,
saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Bapak Prabowo memberikan statement ya bahwa dananya itu ada dan memang pelaksanaan ini harus memerlukan proses dan prosesnya tidak segampang itu ya teman-teman. Perlu ini perlu itu dan memang Bapak Prabowo sendiri mengusahakan di akhir tahun 2025 dia ingin semua siswa di seluruh Indonesia kebagian makan bergizi gratis ya. Dan memang ketika melihat program ini ketika dilaksanakan ya, kita bisa melihat di berbagai sosial media, terutama anak-anak di Papua itu mereka sangat berterima kasih sekali, menikmati, dan kita ikut terharu gitu kan teman-teman, karena kan ketika melihat siswa yang memang sangat membutuhkan makanan bergizi gratis ini, mereka terlihat sangat senang, lahap memakannya, dan yang biasanya makan nasi sama garam gitu kan, ada itu teman-teman. Sekarang bisa kebagian ayam ya, telur, susu, makan bergizi gratis. Jadi memang ini sangat membantu sekali. Selain itu siswa-siswa yang lain juga dididik kebersamaan ya. Kemudian suatu budaya yang baik ketika mendapat makanan bergizi gratis. Jadi dengan menu yang sama, makan sama-sama. Yang tadinya tidak suka bisa jadi suka ya menu-menunya. Dan yang tetap tidak suka dengan menu yang diberikan ya itu kalau gak mau makan ya sudah, berikan aja kepada yang lain gitu kan teman-teman. Dan untuk anak SMP ini kayaknya udah dikasih edukasi ya sama gurunya, dikasih penjelasan, dikasih nasihat bahwa proses makan bergizi gratis ini dilakukan secara bertahap. Karena kan videonya sudah viral, intinya dikasih pemahaman, dikasih sosialisasi ya mengenai proses ini yang memang intinya harus sabar bagi siswa-siswa yang belum kebagian. Itu dia, dan tadi ada langsung pernyataan dari Bapak Prabowo seperti yang kita lihat tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.